Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kembali kita akan bersama membuat resume fundamental saham dari laporan keuangan triwulan 2 2024. Kembali kita akan membahas dua emiten, kali ini AMMN dan CRAB. Kita akan melihat dari segi value, dividen, free cash flow, ketahanan, dan kepengendalian. Bahwa analisa kita ini adalah untuk bahan pertimbangan, bukan untuk perintah beli atau jual. Karena itu juga ini sebagai bahan edukasi ya. Baik, kita akan membahas dua, yaitu emiten AMMN dan CRAB ya. Kemudian pembahasan kita ini ya bukan bertujuan untuk melebih-lebihkan atau menjelek-jelekan sebuah saham, tapi tujuan kita adalah untuk membahas menurut kaidah-kaidah yang kita punyai ya. Yang pertama bahwa kita sudah punya dua data di sini ya. Data di triwulan 1 dan triwulan 2 ya. Di triwulan 1 ini book value-nya itu 1022. Triwulan 2 ini 1127, berarti ada peningkatan ya. Ada peningkatan keuntungan. Kemudian EPS-nya juga terjadi peningkatan yang sangat besar, ini lonjakan besar ya. Hampir 3 kali lipat ya. Kemudian dari harga ada peningkatan sedikit ya. Kemudian dari segi aset lancar ini berkurang, hutang berbunga berkurang, hutang tak berbunga berkurang ya. Kemudian kepemilikan masyarakat sedikit meningkat, tapi saham yang ada di bursa ini bertambah ya. Jadi kesimpulan sementara bahwa perusahaan ini kalau kita lihat secara sepintas bahwa terjadi peningkatan ya, ada terjadi perbaikan. Di triwulan 1 itu keuntungannya 4%, triwulan 2 ini keuntungannya sekitar 12%. Baik, kita akan bahas ya. Dari segi harga ini harganya memang sudah besar ya. Harganya sudah tinggi. Sehingga kita bandingkan dengan nilai bukunya, maka harga sekarang ini sudah 9 kali lebih mahal ya. Kemudian maksimal beli kita juga di 1.300-an. Harga sekarang 11.000, berarti untuk value-nya kita ambil hipotesa bahwa value-nya ini mahal ya. Kemudian sebenarnya dengan keuntungan 12% ini ya, bisa saja mudah-mudahan nanti perusahaan membagikan dividen ya. Kayaknya nih mungkin ada terjadi sudah perusahaan ini sudah mulai banyak menghasilkan ya, sehingga dividen sehingga keuntungannya sudah 12% ya. Mudah-mudahan di tahun depan ya, paling tidak misalnya kalau tidak di tahun depan mungkin ada dividen interim dulu lah sebagai pemanis ya. Mudah-mudahan ya. Ini perusahaan tambang nikel ya. Baik, untuk dividen juga ini karena di triwulan 2 ini belum membagikan dividen ya. Ya sebenarnya kita berharap ada dividen interim lah. Baik, dua data ini belum berpihak kepada investor ya. Namun dari segi free cash flow ini masih ada kekurangan 31%, berarti perusahaan masih memerlukan dana ya, kekurangan dana untuk operasional ya. Dari segi aset lancar tadi cukup, hutang berbunga ini berkurang tadi ya, berarti kategorinya sudah oke. Bukan itu, kategorinya oke ya. Namun dari dari segi hutang ya, hutang tak berbunga ini mengalami penurunan dari 5% ya, tetapi masih dalam kategori bahwa hutangnya masih melebihi dari nilai ekuitasnya ya. Kemudian saham yang bisa ditradingkan ini juga meningkat ya, dari 92 sekarang semuanya berada di bursa ya. Tapi
yang ada di retail itu hanya 18%. Ini kategorinya oke ya. Baik, sekarang kita ambil simpulannya bahwa perusahaan ini sebenarnya tadi sekarang nih di triwulan 2 ya sudah untungnya sudah lebih dari 10%, berarti kategorinya oke. Berarti di sini harga ya, berarti di sini permasalahannya sekarang harga ya, dan free cash flow plus hutang. Jadi 3 concern yang harus kita lihat di sini, bahwa harganya ya itu sebaiknya turun ya kalau bagi investor. Kemungkinan ini kemarin yang dikejar adalah capital gain, sehingga yang terjadi harganya sudah ketinggian. Yang kedua, free cash flow-nya sebaiknya tidak minus supaya nanti keuntungannya bisa direalisasikan. Dan terakhir, hutang tak berbunganya supaya bisa kurang dari ekuitasnya ya. Itu yang pertama untuk AMMN ya, Aman Mineral ini ya, perusahaan yang bergerak di bidang nikel. Yang kedua, Crab atau Toba Surimi Industries, ini mereka bergerak di bidang industri pengolahan hasil laut ya, industri pengolahan hasil laut ya. Saya baru dapat datanya di triwulan 1 ya, di triwulan 2 saja. Keuntungannya ini Rp10, book value-nya 103, berarti hampir 10%, 9,8 ya, kita kategorikan 10 lah. Berarti IPS-nya 10, keuntungan 10%, berarti perusahaan ini termasuk ya, kita anggap perusahaannya untung besar ya. Nah, dari untung besar tadi ya 10%, ya jadi kita jangan melihat bahwa 10% itu kecil sekali. Misal 10% bagi perusahaan-perusahaan besar ya, yang sudah masuk bursa itu untung 10% sudah termasuk besar ya, untung bersih ya, itu sudah termasuk besar. Baik, kita lihat lagi harga sekarang 254, book value-nya 103, berarti perusahaan ini sudah dihargai 1,4 kali lebih mahal daripada perusahaannya, daripada nilai perusahaannya ya. Maksimal beli kita di 100, sekarang sudah 254, berarti di sini 1,5 kali lebih mahal ya. Jadi simpulannya valuasinya mahal ya, diperkuat oleh perusahaan yang untung 10%. Kemudian ya, perusahaan ini membagikan dividen ya, sudah bagus membagikan dividen, tetapi jumlahnya di PR-nya masih 22%. Ini belum memenuhi kriteria kita 30% ya, belum memenuhi 30%, dan nilainya pun masih 0,89, berarti belum di atas dari yang kita sebut dengan belum di atas dari inflasi ya. Jadi di sini valuasinya mahal namun tidak didukung oleh dividen ya. Valuasinya mahal tidak didukung oleh dividen. Dari segi free cash flow untuk ketahanan aman ya, 7%. Kemudian aset lancarnya oke, hutang-hutangnya oke ya. Jadi ketahanan perusahaan ini oke. Kemudian sahamnya juga ya hanya 20% yang ada di bursa, dan yang di trading gain pun hanya 20%, berarti sahamnya ini investor pengendali tidak trading. Jadi saham yang ada di KSEI hanya memang saham yang dijual ke masyarakat waktu IPO ya. Baik, simpulan kita bahwa perusahaan ini mahalnya karena untung tadi ya, tapi perusahaan belum membagikan dividen, yang lain-lainnya oke ya. Jadi simpulannya di sini bahwa itu aja ya,
harganya yang kemahalan, karena di sini harga wajarnya 100 katanya ya. Coba kita cek 100. Nah, jadi kalau di 100 itu harganya sekarang sesuai dengan book value-nya dan valuasinya wajar ya. Tetapi dividen masih kecil ya. Kalau di 30 juga masih kecil ya. Baik, itu dulu bahwa perusahaan ini kita menunggu harga membaik dulu ya. Mudah-mudahan dengan perbaikan harga menuju equilibriumnya, maka nanti ada perubahan-perubahan ya. Jadi di sini dari semua anomali ini yang perlu diperhatikan dulu, harganya ini sudah kemahalan ya. Artinya investor menghargainya sudah di atas dari nilai wajarnya ya. Baik, itulah pembahasan kita tentang dua perusahaan ya. Yang pertama tadi Aman Mineral, yang kedua Crab. Aman itu bergerak di bidang nikel dan Crab itu bergerak di bidang hasil olahan laut. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.